Assalamualaikum sobat sekalian. Kali ini kita akan membahas berbagai aplikasi kontaktor seperti gambaran di depan ini. Kontaktor pengertiannya adalah peralatan saklar yang dikontrol secara elektrik. Kapasitasnya mulai 9 ampere sampai 1250 ampere atau lebih, dan dayanya sampai 1000 kW, dan bisa dikalikan dari jarak jauh. Cara kerjanya, bila ada tegangan yang diberikan ke coil kontaktor, maka kontak dari kontaktor akan terhubung dan kontak-kontak bantu akan berubah dari NO ke NC atau sebaliknya. Beberapa aplikasi kontaktor untuk kontrol lampu. Sistem lampu daya besar seperti yang digunakan pada konser panggung, penerangan stadion, lampu jalan. Lampu daya besar selalu menggunakan kontaktor sebagai komponen penghubung atau pemutus arus ke lampu-lampu tersebut. Fungsi yang lain, kontrol motor listrik. Fungsi kontaktor sebagai kontrol pada motor listrik ini sering disebut dengan istilah magnetic starter, sebagai direct online starter atau start delta. Fungsi yang lain adalah automatic transfer plate. Bagian ini selalu menggunakan kontaktor karena diperlukan kapasitas kontrol daya besar dan kecepatan transfer yang cepat yang dimiliki kontaktor untuk memindahkan daya dari PLN ke genset secara otomatis. Nah, sekarang bagian-bagian dari kontaktor. Kita lihat di sini simbolnya, yaitu A1, A2 adalah simbol dari koilnya. Kemudian L1, T1, L2, T2, L3, T3 ini adalah saluran dari, misalkan di sini saluran 3 pas ya, untuk kontaktor 3 pas, saluran RST-nya atau saluran line-nya. Sedangkan di sebelah kanannya ini adalah simbol normally open, satunya lagi adalah simbol normally close. Posisinya di sini L1, L2, L3, kemudian keluarannya di sini T1, T2 dan T3. Normally open-nya di terminal nomor 13 dan 14. Normally close-nya terminal nomor 21 dan 22. Di sini A1, A2 posisi dari coil kontaktornya. Sekarang kita lihat cara menghitung kapasitas kontaktor. Contoh, kontaktor dihubungkan ke motor 4 kW. Kita hitung berapa arusnya. Dari rumus daya 3 pas, I sama dengan P dibagi akar 3 kali V kali cos B. P nya 4000 watt, akar 3, tegangannya 380, kalikan cos B 0,85, hasilnya 7,15 ampere. Untuk safety factor dikalikan 120%, sehingga ketemu I atau arusnya 8,58 ampere. Angka ini kita bulatkan menjadi 9 ampere dan kita sesuaikan dengan yang ada di pasaran. Kita akan lihat di katalognya. Nah, ini adalah katalog dari salah satu produk kontaktor. Ini adalah dari Schneider. Di sini kita lihat rating arusnya mulai dari 9 ampere sampai ke 66 ampere untuk yang tipe ini. Untuk yang 9 ampere ini bisa dipakai untuk mengendalikan motor mulai dari 22 kW sampai 55 kW ya, seperti ini. Misalkan di sini contoh 38 ampere, ini kW-nya mulai dari 9 sampai ke 18,5. Nah, ini tegangannya yang dipakai. Kalau tegangannya 380, kita menggunakan kW di kolom ini. Seperti ini ya cara melihat katalognya. Yang tadi kita pilih adalah kapasitas 9 ampere. Kita ambil di sini tipe yang ini LC1D09M7. Di sini 3 pole, 3 NO. Kemudian di sini tegangannya sampai 440. Tegangan koilnya 220. Yes. Sekarang aplikasi kontaktor dalam rangkaian DOL atau direct online dan start delta. Ini adalah contoh aplikasinya. Ya, seperti ini MCB, kemudian kontaktor,
baru motornya. Di sini dipasang rangkaian kontrolnya untuk start dan stopnya. Dan di sini adalah contoh rangkaian forward reverse dan start delta. Ini menggunakan 4 kontaktor untuk mengendalikan motor ini. Putar maju, putar mundur, dan juga untuk starting, start, dan deltanya. Di sini adalah overload relay. Sekarang untuk aplikasi yang lain. Di sini sebagai pengontrol lampu jalan. Karena di sini lampu jalannya itu banyak, ampernya besar, sehingga kalau menggunakan saklar secara langsung, tentu saja kapasitas dari saklar tidak mampu. Untuk itu digunakan kontaktor. Dan juga ini sebagai alat bantu untuk kontrolnya menggunakan LDR atau photocell ya. Jadi saat siang padam, saat malam menyala. Bila satu photocell digunakan untuk menyalakan beberapa lampu jalan sekaligus dan kapasitas photocell terbatas, arus yang mengalir juga terbatas. Karena itu dibutuhkan kontaktor. Ya, di sini kontaktornya. Ini adalah photocellnya. Bila ada cahaya, jadi pada malam hari lampu akan menyala. Jadi saklarnya on pada saat malam hari. Berikut adalah konstruksi atau spesifikasi dari photocell. Ini cara wiringnya. Itu ada 3 kabel di sini, kabel hitam, putih, dan merah. Yang putih ini sebagai commonnya, ya di sini. Hitam dan putih ini disuplai oleh tegangan 220, sedangkan yang di sini hitam dan merah, merah dan putih untuk bebannya atau lampunya. Ini adalah contoh yang ada di pasaran photocell. Kalau rangkaian dari tadi, rangkaian kontaktornya kalau kita buat sederhana, ini adalah koilnya, ini adalah photocellnya. Jadi arus masuk, di sini photocell untuk mengatur kondisi siang dan malamnya sebagai saklar untuk menghidupkan koil di sini, matikan koil. Jadi pada saat malam hari saklarnya aktif, koilnya aktif, sehingga bisa meng-on-kan kontaktor, sehingga lampu di sini akan menyala di saat malam hari secara otomatis. Demikianlah rekan-rekan sekalian, untuk mempelajari lebih lanjut atau ingin menambah pengetahuan lebih lanjut mengenai kontaktor, bisa dilihat di video-video yang lain. Misalkan di sini starting start delta dengan timer atau rangkaian kontrol 2 motor. Link-linknya di sini. Demikian juga untuk lampu jalan otomatis, wiring diagram panel ATS, genset, ya, semuanya ini menggunakan kontaktor. Untuk menambah pengetahuan bisa masuk ke video-video yang di channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.